Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan MPLS kali ini, saya akan menjelaskan tentang panduan teknis kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Ampel Gading. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Krisna Pradana Kusuma, pengampu mata pelajaran Penjas Orgas. Panduan teknis kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Ampel Gading. Apa ekstrakurikuler? Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan bimbingan konseling untuk pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat. Melalui kegiatan khusus yang diselenggarakan oleh pendidikan dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Kenapa adanya ekstrakurikuler? Pertama, amanat undang-undang. Yang kedua, pendidikan harus holistik. Yang ketiga, anak unik. Dan yang keempat, tuntutan ke depan. Selanjutnya, amanat undang-undang. Tujuan pendidikan nasional, berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang kedua, proses pendidikan holistik. Proses pendidikan holistik di sini terdapat 4, yaitu yang pertama KPM di kelas, yang kedua yang kedua budaya sekolah, yang ketiga ekstrakurikuler, yang keempat keseharian di rumah dan masyarakat. Nanti kita membahas tentang yang ekstrakurikuler, terutama di SMP Negeri 1 Ampel Gading. Pendidikan harus dapat menghasilkan insan yang cerdas, komprehensif, dan kompetitif. Cerdas dibagi menjadi 4. Yang pertama, cerdas spiritual, cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas kinestetik. Lanjut, tujuan panduan ekstrakurikuler. Ini ada 4. Yang pertama, memberi acuan operasional dalam mengembangkan program kegiatan ekstrakurikuler khususnya di sekolah dasar atau di SMP kalau kita ya di sekolah SMP. Yang kedua, melaksanakan dan menilai kegiatan ekstrakurikuler di SMP. Yang ketiga, pembinaan berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, sebagai acuan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan agar pelaksananya dapat menjadi efektif. Ya, untuk pramuka sendiri ini diwajibkan bagi siswa SMP Negeri 1 Ampel Gading. Selanjutnya, fungsi ekstrakurikuler. Yang pertama, pengembangan. Yang kedua, persiapan karir. Yang ketiga, rekreatif. Dan yang keempat, sosial. Fungsi ekstrakurikuler sebagai pengembangan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat, dan minat. Kedua, sosial, mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Yang ketiga, rekreatif, mengembangkan suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses perkembangan. Dan yang keempat, persiapan karir, ini mengembangkan kesiapan karir peserta didik. Kemudian prinsip ekstrakurikuler ini terbagi menjadi 6. Yang pertama individual, yang kedua pemanfaatan sosial, yang ketiga etos kerja, yang keempat pilihan, dan yang kelima keterlibatan aktif serta menyenangkan. Format kegiatan ekstrakurikuler ini digambarkan seperti ini: individual, kelompok, klasikal, gabungan. Bidang ekstrakurikuler yang pertama yaitu seminar, lokakarya, dan pemeran atau bazar. Dan yang kedua kerida, yang ketiga karya ilmiah, yang keempat latihan, lomba, prestasi. Bidang ekstrakurikuler dibagi menjadi 5. Yang pertama olahraga dan UKS, yang kedua kerohanian, yang ketiga seni dan budaya, yang keempat
pramuka, dan yang kelima minat khusus. Perencanaan kegiatan. Yang pertama, sasaran kegiatan. Kedua, substansi kegiatan. Ketiga, pelaksanaan kegiatan dan keorganisasian. Yang keempat, waktu dan tempat. Kelima, sarana. Pembimbing ekstrakurikuler ini sesuai kemampuan dan kewenangannya. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, tenaga kependidikan. Yang ketiga, profesional. Untuk penilaian kegiatan itu sendiri, ini ada 3. Yang pertama, waktu, bentuk, laporan. Waktu, penilaian kegiatan ekstrakurikuler dalam 1 semester untuk setiap siswa. Bentuk, secara kualitatif disertai deskripsi pada kolom pengembangan diri di laporan hasil belajar. Dan yang ketiga, dilaporkan kepada kepala sekolah dan pemangku kepentingan lainnya oleh penanggung jawab kegiatan. Ada beberapa ekstra di SMP Negeri 1 Amal Gading. Yang pertama, kepramukaan, ini semuanya diwajibkan, ya. Yang kedua, olahraga dan UKS. Olahraga di sini termasuk olahraga pilihan. Semua tergantung pada bakat kalian. Untuk olahraga ada basket, sepak bola, bola voli, atletik, tenis meja. Ada 5, silahkan kalian pilih. Untuk UKS, PMR juga ada. Ya, untuk olahraga, alhamdulillah di SMP Negeri 1 Amal Gading sudah banyak berprestasi. Untuk sepak bola, juara 1. Untuk bola voli, juara 1 tingkat kabupaten. Untuk karate juga sama, ya, ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Untuk UKS atau PMR sendiri pernah juara 3, itu untuk wilayah 1 kabupaten. Alhamdulillah di SMP Negeri 1 Amal Gading mendapatkan peringkat ke-3. Untuk kerohanian ada MTQ, ada BTQ, ada Lebana, Durot, dan lain sebagainya. Alhamdulillah untuk kerohanian sendiri di SMP Negeri 1 Amal Gading sudah mewakili tingkat provinsi, yaitu Jawa Tengah. Di SMP kita mendapatkan juara 1 untuk baca, tulis, dan membaca Al-Quran, ya, itu dapat juara 1 alhamdulillah di SMP kita. Selanjutnya kesenian ada musik, ada seni drama, ada drum band, dan lain sebagainya, ya. Ini termasuk ekstra pilihan. Ekstra pilihan di sini semua tergantung pada bakat dan minat peserta didik. Berarti apabila kalian mempunyai keahlian atau kemampuan bakat, misalnya dalam bidang olahraga seperti halnya sepak bola, silahkan kalian bisa mengikuti ekstra sepak bola. Tetapi pada masa pandemi seperti ini, untuk kegiatan ekstra yang mengumpulkan kerumunan itu sementara ditiadakan terlebih dahulu, menunggu keputusan untuk kembali bertatap muka. Untuk minat khusus, ini ada OSN IPA di sini, OSN Matematika, dan lain sebagainya. Pengawasan ekstrakurikuler ada 3. Kegiatan ekstrakurikuler dipantau, dievaluasi, dan dibina melalui kegiatan pengawasan. Yang kedua, dilakukan intern, kepala sekolah, ekstern, pihak struktural, fungsional, memiliki kewenangan. Yang ketiga, didokumentasi, dianalisis, dan ditindaklanjuti untuk peningkatan perencanaan pelaksanaan. Syarat pengembangan ekstrakurikuler ini ada 4, mendukung kegiatan akademik, menumbuhkan karakter bakat sesuai dengan daya dukung sekolah, terprogram, dan terencana. Ya, saya ingatkan kunci keberhasilan ada 3, komitmen, kemitraan, dan konsisten. Ya, itu tadi sekilas penjelasan tentang ekstrakurikuler. Silahkan kalian bisa memilih mana bakat dan minat kalian untuk memajukan atau menambah keahlian kalian dalam berolahraga dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat bergabung di SMP Negeri 1 Amal Gading. Jangan lupa protokol kesehatan tetap selalu dijaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.